Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola As-Sofa, yang saya hormati pengurus Mahat, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di taklim rutin kita malam Kamis Mahat As-Sofa. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sekarang sudah memasuki bulan Agustus tahun 2023. Ada momen-momen yang berdekatan dengan kita. Yang pertama adalah momentum 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Belum lama kita lalui juga adalah tahun baru Islam, 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, ada baiknya kita merenungi apa itu arti kemerdekaan dan bagaimana sikap kita sebagai orang muslim terhadap kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Mulai dari Portugis, Inggris, lalu kemudian Belanda dan bangsa-bangsa yang lain, yang kemudian menjadikan Indonesia yang tadinya subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, tetapi kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia itu diangkut oleh para penjajah dan kemudian kita menjadi bangsa yang terbelakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istiqlal itu atau merdeka itu berasal dari kata al-istiqlal, Bang Boy. Jadi Istiqlal, masjid yang di Jakarta sana, itu artinya adalah merdeka. Al-istiqlal, ya, yastaqillu tustoliqo, itu seperti itu. Jadi merdeka atau independen, tidak terpengaruh orang lain. Artinya bebas dari belenggu penjajah, tidak terkena dari tuntutan apapun. Itu artinya merdeka. Maka yang harus kita lakukan adalah 3 hal. Pertama, kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Yang kedua, kita menghargai jasa para pahlawan. Dan yang ketiga adalah mengisi kemerdekaan. Ada 3:13, ada 3:17 yang tidak boleh kita lupakan. Berapa Bang Boy? Berapa? Ada 3:17 yang tidak boleh kita lupakan.
Yang pertama adalah 17 Agustus, yang kedua 17 rakaat, dan yang ketiga 17 Ramadan. 17 Agustus itu artinya adalah kemerdekaan Republik Indonesia, yang bulan ini kita memasuki tahun yang ke-78 Indonesia merdeka. Ini digambarkan di dalam surat Al-An'am 76 sampai dengan 79, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menemukan Tuhannya. Karena dulu ternyata Nabi Ibrahim itu di dalam menemukan Tuhannya itu melalui sebuah kontemplasi yang panjang. Oh, ini Tuhan saya bulan. Tapi ternyata sudah mendekati pagi, tidak mungkin Tuhan itu tenggelam, dia kecewa. Lalu kemudian siang hari, barangkali ini lebih besar Tuhan saya, lebih panas dan lebih terang. Tapi menjelang maghrib dia juga tenggelam begitu saja. Tidak mungkin Tuhan hilang. Maka dari itu pasti ini bukan Tuhan saya. Dan akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim menemukan Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang menciptakan bulan, yang menciptakan langit, yang menciptakan alam semesta. Itu namanya merdeka. Yang kedua dikisahkan lagi dalam surat Al-Baqarah 49. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai di pinggir laut kebingungan. Kalau dia maju kecebur, kalau dia diam pasti akan digasak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan instruksi wahyu kepada Nabi Musa, yang dia mempunyai sebuah tongkat. Pukulkan 3 kali ke dalam laut dan akhirnya kemudian laut terbelah menjadi 2. Yang tadinya lautan tapi kemudian menjadi jalanan. Jadi dinding, Mang Udin. Subhanallah, kalau bukan kekuasaan Allah. Maka kemudian Nabi Musa dan bala tentaranya menyeberangi lautan, diikuti kemudian oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sesampai di sana, Nabi Musa dan bala tentaranya, kemudian Allah berfirman ataupun memberikan wahyu, pukulkan lagi, dan akhirnya kemudian laut yang tadinya jadi jalanan terbang jadi satu lagi airnya. Akhirnya kemudian Raja Fir'aun dan bala tentaranya tanpa sisa itu tenggelam di lautan. Makanya lautan itu disebut Lautan Merah. Kenapa Lautan Merah? Karena di situ tuh darah manusia hancur lebur. Hanya satu orang yang tidak tenggelam. Dia ke laut tapi kemudian ke samping lagi, ke tepian lagi, ke pantai. Siapa dia? Siapa dia? Yaitu Raja Fir'aun sendiri. Sengaja Allah menyisakan satu orang itu supaya menjadi ibrah dan pelajaran di kemudian hari. Saat ini masih ada jasad daripada Raja Fir'aun itu utuh, dalam artian rambutnya ada, tubuhnya ada, walaupun sudah tidak utuh lagi, sebagai bentuk bahwa ini loh orang yang dulu menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang mengaku dirinya Tuhan, sekarang ternyata mati. Masa Tuhan mati? Itu ibrahnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah 17 rakaat. 17 rakaat Bang itu adalah penggalan dari 5 waktu sholat. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Yang kalau digabungkan itu jumlahnya ada 17 rakaat. Maka jadikanlah sholat sebagai penolong dan menjadi satu-satunya jalan sebagai interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Baqarah 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita mempunyai persoalan Bang Nesin, itu katanya kita hanya 2 hal, yaitu kita sholat dan kemudian
kita sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, maka insya Allah segala macam urusan dan problematika hidup kita akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri was-salat, dengan melaksanakan sabar dan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita selalu, makanya ayo sama-sama kita makmurkan mushola kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kemudian kita diselamatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi adalah 17 Ramadan. Apa Mahmudin 17 Ramadan? 17 Ramadan itu adalah hari diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu di dalam syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, huda wal furqan, dan pembeda antara yang batil, yang buruk, yang baik, yang boleh, tidak boleh. Itu Al-Quran seperti itu. Jadi siapa saja yang kemudian mengaku Islam, maka kemudian dia wajib harus bisa membaca Al-Quran. Makanya ayo saya siapkan waktu pada maghrib, siapa saja yang mau baca Quran, belajar, gak usah malu-malu. Karena ternyata ciri-ciri orang yang beriman terhadap kitab Allah ada 3, Bang Udin. Kita beriman kepada kitab Allah apa tidak? Kitab Allah itu ada 4, yaitu Taurat kepada Musa, Zabur Daud, Isa kepada Injil, Injil kepada Isa, dan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat-empatnya kita wajib imani, tetapi yang wajib dibaca adalah Al-Quranul Karim. Dan direduksi itu Zabur, itu Taurat, dan itu Injil di dalam Al-Quran, karena sudah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna agama Islam itu, maka kita tidak perlu kemudian khawatir lagi. Dan di dalam Al-Quran Karim surat Al-Baqarah ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata tidak ada keraguan sama sekali, hadal kitab ini Al-Quran, dan itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ketika kita ada persoalan, tidak perlu kita pergi ke dukun, tidak perlu kita pergi ke orang pintar. Belum tentu yang kita datang itu lebih pintar daripada kita. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan bersabar dan melaksanakan sholat, itu kunci untuk kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah bersumpah, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi telah aku tinggalkan 2 perkara, kata Nabi, yang siapa saja berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka dia tidak akan pernah celaka seumur hidup. Apa itu? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sandaran kita 4. Sumber hukum Islam kita itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ditambah lagi ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama. Maka di dalam Islam banyak sekali kitab. Riyadhus Shalihin, kitab Majmu, kitab yang dipakai oleh para salafus saleh, itu adalah kitab-kitab itu
dikarang oleh para tabi'in dan para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai kemudian ke sini. Tetapi intinya adalah bereduksi daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu ingat kepada 17 Agustus berarti cinta kepada tanah air dan bangsa. Lalu kemudian 17 rakaat kita menjadi seorang muslim yang baik. Karena siapa yang melaksanakan sholat, kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya dianggap baik. Tapi ketika kemudian sholat kita dianggap buruk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, maka kemudian seluruh amalan kita juga dianggap tidak baik. Dan kita dakhalan nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, yang masih ragu-ragu tentang sholatnya bagaimana harus benar dan segala macam, kita sama-sama belajar di sini di As-Safa. Mudah-mudahan ini Bang Udin, Bang Boi yang sedang ada persoalan ekonomi segala macam, Allah berikan keteguhan hati dan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Satu hal lagi, korelasinya apa dengan tahun baru Islam yang baru lalu adalah itu surat Al-Anfal 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasru ulaika ba'duhum ala awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dan juga dengan jiwanya, fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina awaw wa nasru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, dan memberikan tempat kediaman serta pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Jadi mari sama-sama sesama muslim di antara kita tidak boleh centang berenang, kita harus bersatu termasuk di dalam mengembangkan dakwah yang berada di As-Safa. Kalau kita tidak bersatu maka kita akan sulit maju ke depan. Ayo sama-sama kita bersatu dengan Bang Toto, dengan Bang Newin, dengan Bang Zul, semua komponen daripada DKM, Majelis Ta'lim, madrasah dan segala macam. Insya Allah peradaban di sini akan mendapatkan trust dan pengakuan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah perenungan dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada tanah air dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim